Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, sebagai hambanya kita meminta pertolongan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon ampunan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya juga kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita selalu berlindung kepada Allah dari jiwa yang buruk, diri yang buruk, dan dari amal-amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun pula yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata, Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan selalu Allah limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga selalu terlimpah kepada keluarganya beliau. Semoga rahmat dan keselamatan terlimpah untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mau mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muqaddimah ini diambil dari surah 3 ayat 102 yang Bapak Ibu para tamu Allah sudah familiar dengan ayat barusan. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Jangan kalian meninggal kecuali kalian sebagai muslim. Muqaddimah surah 3 ayat 102 ini ada penjelasan ayatnya, ada syarhul ayat bahasa Arabnya. Syarahnya ada dua. Satu, syarah
yang terkait dengan makna takwa yang sebenar-benar ketakwaan. Penjelasan yang kedua atau syarah yang kedua terkait dengan janganlah kamu meninggal kecuali kamu sebagai muslim. Penjelasan yang pertama terkait dengan makna takwa yang sebenar-benar ketakwaan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau sang mufassir mengambil sebuah penjelasan yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Laki-laki sahabat Rasul ini lahir tahun 594 Masehi, meninggal tahun 650 Masehi, dimakamkan di Baqi, yakni di pemakaman yang dekat dengan Madinah Al-Munawwarah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an di dalam menjelaskan makna takwa yang sebenar-benar ketakwaan, beliau mengatakan dalam bahasa Arab dikatakan huwa ayyuta'a fala yu'sa. Dia selalu ditaati, bukan didurhakai. Kemudian wa ayyudhkara fala yunsa. Dia selalu diingat, bukan dilupakan. Kemudian wa ayyushkara fala yukfar. Dia hendaknya selalu disyukuri, bukan dikufuri. Inilah makna takwa yang sebenar-benar ketakwaan. Banyak sekali makna takwa disampaikan oleh para ulama, oleh para sahabat. Tetapi terkait dengan surat 3 ayat 102 itu tadi penjelasannya. Kemudian penjelasan tentang janganlah kamu meninggal kecuali kamu sebagai muslim. Mufassir Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dengan mengatakan hafidhu 'alal Islam. Jagalah oleh kalian Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum. Ketika kalian dalam keadaan sehat dan selamat, bahkan dalam keadaan apapun, tujuannya adalah litamutu alaihi, supaya kalian dapat meninggal di atas Islam. Jadi kalau menjaga, menerima Islam, maka akan dimudahkan oleh Allah meninggal di atas Islam. Karena Allah sudah janji fasanu yassiruhu lil yusra. Itu surat yang ke-92 ayatnya ayat 7 surat Al-Lail. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia menuju jalan kemudahan. Baik, para tamu Allah, duyufur rahman, abu umu semuanya, ikhwan akhwat fillah, syukran bihudurikum. Terima kasih dengan kehadiran antum semuanya di rumah Allah, Baitullah, Baitur Rahim. Wa jazakumullahu khairan.
pagi menjelang siang ini kita akan memahami satu tema yang sebagian akan mengernyitkan dahi karena terkait dengan bicara soal kebenaran. Kita akan berbicara tentang beberapa sebab, beberapa alasan kenapa seseorang menolak kebenaran. Ketika bicara tentang kebenaran, bahasa Arabnya adalah al-haq, itu kebenaran. Sementara di dalam Al-Quran kita lihat pada Quran surat 2 ayat 147 ataupun di Quran surat 3 ayatnya 60. Gimana? Yang ada yang baca terjemahan atau enggak kira-kira? Ada? Ummahat? Ada enggak? Langsung? Lalu? Surat 2 ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 ayat 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Sekarang naik surat 3 Ali Imran ayat 60. Silahkan. Surat Ali Imran ayat 60. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Sekarang dua ayat tadi menjadi dalil untuk kita bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Allah adalah pemilik kebenaran. Tetapi Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan, ternyata sekalipun kebenaran itu adalah sumbernya dari Allah Ta'ala, ternyata kebanyakan manusia mereka tidak beriman, tidak mempercayainya, mengkufurinya, tidak mensyukurinya, mereka mengingkarinya. Ana ulang, sekalipun kebenaran datangnya sumbernya dari Allah Ta'ala, tetapi ternyata kebanyakan manusia mereka tidak beriman, sebagaimana Allah Ta'ala sampaikan informasi ini di dalam suratnya 11. Silahkan untuk dibuka dulu suratnya Hud, surat 11. Ayatnya ayat yang ke-17. Silahkan. Iya. Dibaca paling ujung tidak apa-apa. Sungguh Al-Quran itu gitu, tidak apa-apa. Diambil aja paling ujung. Surat Hud ayat 17. Nah, paling ujung tidak apa-apa. Sungguh Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Sekarang saya awali dengan 3 ayat, anak ulang. Al-Baqarah 147, 2 surat 3 ayatnya 60. Yang ketiga adalah surat 11 Hud ayatnya 17.
Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para tamu Allah, ana panggil antum para tamunya Allah, karena hari ini antum berada di rumah Allah, Baitur Rahim. Waspadai dengan kalimat yang meluncur dari lisan orang yang mereka mindsetnya keliru. Ada omongan yang berbunyi demikian, bahwa yang tahu kebenaran hanyalah Allah. Kalimat ini kalimat rancu. Kalimat ini kalimat keliru. Yang tahu kebenaran tidak hanya Allah. Rasulullah SAW mengerti kebenaran. Para sahabatnya pun juga mengerti akan kebenaran. Mukmin sangat mengerti kebenaran. Allah Ta'ala menginformasikan tentang beliaunya Rasulullah SAW di dalam surat yang ke-22 Al-Hajj, ayatnya ayat 67, terkait dengan ini dalil untuk membantah ketika ada muncul omongan yang rancu kalimat itu dengan mengatakan yang tahu kebenaran hanyalah Allah. Ini boleh jadi para tamu Allah pernah mendengar kata-kata ini. Baik. Berbeda dengan kata begini ya, kebenaran milik Allah, benar. Tetapi bahwa yang tahu kebenaran hanya Allah, ini kalimat rancu. Silakan dibaca suratnya 22 ayatnya 67. Suratnya Al-Hajj ayatnya 67. Innaka la'ala hudam mustaqim. Bagi setiap umat telah kami sampaikan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka bertahan dengan engkau dalam alasan syariat itu, dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguhnya engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Syukran. Engkau Muhammad itu berada di jalan petunjuk yang lurus, yakni dinul Islam. Dari ayat ini dapat difahami bahwa ternyata Rasulullah SAW itu pun mengerti dan tahu akan kebenaran. Kemudian seringkali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika ditanya oleh Rasulullah SAW tentang sesuatu yang dimana para sahabat itu tidak mengetahui, selalu yang muncul ucapannya adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Ana ulang, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika ditanya oleh Rasulullah SAW setiap pertanyaan dan mereka tidak tahu, selalu ucapannya para sahabat itu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Sebagaimana ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, putra asli Madinah dari suku Khazraj, masuk Islam usia 18 tahun, meninggal usia 34 tahun, diangkat menjadi petinggi di negeri Yaman usia 26 tahun. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, pertanyaannya, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Mu'adz, tanya Rasul, apakah engkau tahu Mu'adz hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Jawabannya Mu'adz bin Jabal sederhana, Allahu
wa rasuluhu a'lam. Yang artinya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sebagaimana pula ketika ini hadis dari sahabat Rasul, sahabat muda, salah seorang putra dari Abbas, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau putra nomor 1 dari Abbas dan istrinya. Abbas memiliki 2 putra laki-laki, satu Abdullah, yang kedua Fudail. Abdullah bin Abbas atau yang sering kita mendengar dengan kata Ibnu Abbas, hadisnya dari beliau, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya dengan mengatakan, atadruna mal imanu billahi wahdah. Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu tentang iman kepada Allah Ta'ala semata? Para sahabatnya menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dari sini menunjukkan bahwa ternyata yang tahu kebenaran bukan hanya Allah Ta'ala, tetapi Rasulullah SAW pun juga mengetahui akan kebenaran. Kemudian ana tunjukkan hadis yang lain. Hadis ini berisi tentang pujian Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau akan pengetahuan mereka tentang halal dan haram. Beliau sampaikan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin wa ashadduhum fi amrillah Umar wa asdaquhum hayaan Uthman bin Affan wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Yang artinya, umatku yang paling sayang terhadap sesama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tahu kebenaran, maka dia pribadi yang paling sayang dengan sesama. Rasul sampaikan, arhamu ummati bi ummati, umatku yang paling sayang dengan sesama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian wa ashadduhum fi amrillah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umatku yang paling disiplin terhadap aturan Allah adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata disiplin terhadap perintah Allah berarti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tahu akan kebenaran. Wa asdaquhum haya Utsman bin Affan. Umatku yang paling punya rasa al-haya, malu, adalah Utsman bin Affan. Malu itu bagian daripada kebenaran. Kemudian wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Dan umatku, sahabatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mengatakan bahwa yang tahu kebenaran hanyalah Allah, berarti orang tersebut telah mendustakan akan Rasulullah SAW, atau setidaknya dia menganggap Rasulullah SAW tidak tahu akan kebenaran. Bahwa Rasulullah SAW mengetahui kebenaran
para sahabatnya mengambil kebenaran dari beliau. Demikian pula orang lain di generasi bawahnya para sahabat, mereka mengambil kebenaran dari generasi atas, dan seterusnya sampai pada sekarang keadaan kita. Jadi mukmin sampai Rasulullah SAW mengetahui kebenaran dari generasi atasnya. Rasul mengetahui kebenaran adalah atas bimbingan Jibril alaihi salam, atas firman Allah Ta'ala, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Mereka para sahabat mengetahui kebenaran dari Rasulullah SAW. Tabi'in mengetahui kebenaran dari para sahabat. Tabi'ut tabi'in mengetahui kebenaran dari atasnya, dan seterusnya sampai kepada kita saat ini. Oleh karena itu, para tamu Allah, berarti kalimat yang tahu kebenaran hanyalah Allah adalah kalimat racun yang disebarkan oleh mereka, orang-orang yang dengan tujuan pembelaan bagi mereka yang tersudutkan karena apa yang mereka lakukan, bahkan pendapatnya tidak didukung oleh dalil yang sahih. Perhatikan ungkapan barusan yang disampaikan. Kenapa muncul kalimat itu? Yang tahu kebenaran hanyalah Allah. Karena itu disampaikan oleh orang-orang yang apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka fahami, ucapan yang mereka lontarkan adalah tidak didukung oleh dalil yang sahih. Mereka memiliki maksud yang jahat dengan menggunakan kalimat itu. Apa itu maksudnya? Untuk mempertahankan kesesatan yang ada pada diri mereka. Untuk mempertahankan kesesatan yang ada pada diri mereka yang mereka kerjakan. Nasihat para ulama. Saya ambilkan contoh Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Mereka memberikan nasihat kepada kita. Tidak perlu menyalahkan pendapat orang lain. Tidak perlu pula kita menyesatkan orang Syiah. Meskipun mereka benar-benar sesat dan salah, sekalipun mereka benar-benar menyimpang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena di dalam dunia dakwah bukan dengan dakwah bahwa mereka sesat dan sesat, tetapi dalam dunia dakwah adalah mengingatkan dan mengingatkan. Kebenaran tidak bias. Kebenaran itu jelas, bukan bias. Jika kebenaran itu tidak jelas, tidak ada gunanya Allah menurunkan Al-Quran, dan tidak ada gunanya bimbingan Rasulullah Muhammad SAW. Syekh Utsaimin mengatakan, para tamu Allah, siapapun orangnya yang pemikirannya, aktivitasnya, ucapannya disesuaikan dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, berarti orang tersebut pada posisi kebenaran dan tahu akan kebenaran. Begitu. Ana ulang dari awal. Tugas kita tidak menyesatkan orang. Kita tidak akan menyesatkan siapapun yang mereka jelas-jelas sesat, termasuk tadi Syiah. Kita hanya mendakwai dengan parameter Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka salaful ummah. Mereka melontarkan kalimat-kalimat itu yang tahu kebenaran hanyalah Allah, karena mereka ingin membungkus kesesatan mereka dengan apa yang mereka saat
Itu yang mereka selama ini lakukan. Mereka ingin berlindung di balik kesesatan dan salahnya. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, siapapun orangnya yang pemikirannya, aktivitasnya, ucapannya disesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW, berarti orang tersebut pada posisi dan tahu akan kebenaran. Baik. Begitu pula sebaliknya, siapapun orang yang pemikirannya, aktivitasnya, ucapannya tidak disesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia pada posisi yang sesat. Tanpa harus kita mengatakan dia sesat. Karena orang tidak terima kalau dia dikatakan sesat. Si A sekalipun. Anda lanjutkan. Allah Ta'ala sampaikan, ini sesat. Siapa yang menyimpang dari Rasul sesudah jelas kebenaran untuknya. Begitu kita buka dalilnya surat 4 ayat 115. Silakan. Surat 4 ayat 115. Silakan dibaca. Ummahat. Mic-nya jangan digeser-geser. Oke, silakan. Dan barang siapa yang Rasul, sesudah jelas. siapa yang menentang Rasul Muhammad telah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukan itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Syukran. Ini adalah tadi ada dua objek yang mesti kita ambil dalam ayat ini. Perhatikan, ana tunjukkan ayatnya, tadi terjemahannya. Wa may yushaqiqir rasula. Kata Rasul yang pertama, objeknya. Jadi siapa yang tidak mengikuti Rasul, menyimpang dari Rasul, dalam kurung Muhammad SAW. Kemudian ghaira sabilil mu'minin, bukan jalan orang mukmin, dalam kurung mereka para sahabatnya Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ikut Rasul, tidak ikut jalannya para sahabatnya Rasul, maka jelas telah kesesatan untuk mereka. Kemudian tidak hanya itu, ambil opsi yang bukan dipilih oleh Allah dan Rasulnya, sesat. Tidak mengikuti Rasul dan para sahabatnya, sesat. Mencari opsi dari selain Allah dan Rasulnya, sesat. Suratnya 33, ayatnya 36. Silakan. Silakan. Surat 33 Al-Ahzab. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan
Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan-urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Barakallahu Allah, lihat di pangkal ayat tadi. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, tidak pantas, tidak patut. Ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya sudah memberikan opsi, ini loh yang kamu ikuti, itu benar. Kata Rasul, ini loh yang mesti kamu pakai, itu benar. Tapi ternyata orang tersebut, mukmin tadi, mukminah tadi, mencari opsi lain. Al-khiyarah bahasa Arabnya. Dia mencari pilihan lain, tidak sebagaimana yang Allah Ta'ala dan Rasulnya pilih. Berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang sekarang jadi masalah adalah kenapa seseorang menolak kebenaran? Kenapa seseorang tidak mau mengikuti kebenaran alias ngeyel dalam kesalahan, ngeyel dalam kesesatan yang meskipun jelas-jelas itu yang dikerjakan adalah tidak benar. Kenapa orang gampang al-ngeyeliyu wal ngototiyu? Ya itulah, itu bahasa Arab yang tanpa kamus itu, gitu. Limadha an-nasu al-ngeyeli wal ngototiyu? Nanti jangan tanya ke ustadz lain, ustadz, ke ustadz dik ada kata al-ngeyel gitu. Kenapa orang kok gampang sekali ngeyel, ngotot dalam kesalahan dan kekeliruan? Yang pertama adalah ini adalah penyebab terbesar. Apa itu? Bahasa Arabnya al-jahlu, kebodohan. Iya. Disampaikan adalah ulama mengatakan an-nasu a'da'un ma jahilu. Manusia adalah musuh akan sesuatu yang ia tidak ketahui. Jadi dalam kurung karena bodoh. Kemudian Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan al-jahlu da'un qatilun. Al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu penyakit yang membunuh. Makanya umat Islam, khususnya Rasulullah SAW itu diperintah oleh Allah untuk tahu, bukan sekedar ikut-ikutan. Jadi Ibnu Al-Jauziyah mengatakan tadi al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Wa shifa'uhu amrani fit tarkibi mutafaqqan. Obatnya adalah dua perkara yang disepakati. Obatnya adalah dua perkara yang disepakati. Yaitu nassun minal Qur'ani au min sunnah. Yaitu nas Al-Quran
atau as-sunnah, al-hadis. Wa tabibun dzakal alimu ar-rabbani, dan obatnya adalah, dokternya adalah seorang alim yang rabbani. Kemudian para tamu Allah, kebodohan juga merupakan ayatun min ayatil qiyamah. Kebodohan juga merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabutnya dari manusia, akan tetapi mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Hingga jika tidak tersisa seorang alim pun, maka akhirnya manusia menjadikan pemimpin-pemimpin orang yang bodoh. Ada ulang, maka manusia akhirnya menjadikan pemimpin-pemimpin orang-orang yang bodoh sebagai pengganti akan ulama. Lalu orang-orang yang bodoh tersebut ditanya dan memberi fatwa tanpa ilmu, maka akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bagaimana caranya untuk menghilangkan kebodohan? Cara untuk menghilangkan kebodohan adalah dengan menuntut ilmu, dalam kurung ilmu yang syar'i. Ini untuk menghilangkan kebodohan. Salah seorang salaf, beliau bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, ini salah seorang salaf, anak ulang, salah seorang ulama salaf, Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma. Jangan gampang puas para tamu Allah, kalau ada kesempatan ambil momen itu.
Ini artinya sekarang la yazalu ar-rajulu aliman ma talabal ilma. Seseorang masih dikatakan alim selama ia menuntut ilmu. Seseorang tetap dikatakan alim. Seseorang masih dikatakan alim, atau senantiasa seseorang dikatakan alim selama ia menuntut ilmu. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Ini yang terjadi. Makanya tidak heran sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan dakwah-dakwah sunnah yang penggiatnya, animonya begitu besar ketika ada waktu untuk hadir. Orang semakin cerdas bisa bedakan mana ra'yu, mana logika, mana dakwah yang sunnah, mana yang sekedar hanya mengajak untuk ketawa ketiwi. Semakin lama orang semakin cerdas. Baik. Anda lanjutkan, fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Jika seseorang mengira, artinya anak ulang, jika seseorang mengira bahwa ia memiliki ilmu, jika seseorang mengira bahwa ia telah memiliki ilmu, maka sesungguhnya ia bodoh. Gitu, coba. Ketika seseorang mengira bahwa ia itu memiliki ilmu, faqad jahila, maka sungguh dia bodoh. Baik, itu yang pertama, kebodohan yang menjadi penyebab seseorang menolak kebenaran. Yang kedua, saya sampai jam 11 jadi aman, masih lumayan lama. Nomor 2, at-taqlidu a'ma anil adati al-khati'ati lil aslafi. Pertama, al-jahlu, kebodohan. Maka orang yang dipakai al-ngeyeliyu wal ngototiyu. Kalau sudah pakai bahasa pokok itu sudah sulit itu. Gitu? Pokoknya gitu. Yang kedua, at-taqlidu a'ma anil adati al-khati'ati lil aslaf. Taklid buta terhadap kebiasaan nenek moyang yang salah. Ini juga salah satunya. Pertama, kebodohan. Apalagi kalau sudah bahasa pokoknya guru saya, udah pakai gitulah. Saya ingat dulu itu ada kata-kata gini, mudah-mudahan ini enggak ditiru lah. Bahasa Jawanya punten ya, yang orang Jawa ngerti lah. Pejah gesang derek si A gitu loh. Itu ngeri itu. Apa artinya Ustadz? Itu terjemahannya hidup mati ikut si fulan. Itu kan ngeri itu. Bagi yang bukan orang Jawa mungkin dulu nggak pernah mendengar atau melihat redaksi seperti itu ya, apalagi anak-anak muda kekinian nggak ada yang tahu. Tetapi ini terpampang dengan segede-gedenya dibuat oleh masyarakat karena tadi begitu taksubnya, pejah gesang derek si fulan, si fulannya saya rahasiakan. Karena orangnya juga udah meninggal, gak bagus. Atau dalam bahasa Indonesianya hidup mati ikut si ini, gitu loh. Iya, kecuali kata-katanya bagus, pejah gesang derek Allah Ta'ala dan Rasulullah, itu lain, gitu. Ternyata ini para tamu Allah, kebiasaan mengikuti
nenek moyang yang keliru adalah merupakan kebiasaannya orang kafir, kebiasaannya orang musyrik, dan kebiasaannya munafik. Jadi mukmin itu tidak pantas ikut-ikutan dengan tradisi nenek moyang yang keliru. Dengan bahasa apa kalau sekarang? Adat, melestarikan adat dan budaya lokal, kan gitu. Bahasa orang Jawa ini nguri-nguri kabudayan. Itu orang Jawa dulu. Jadi kan bukan Jawa ya? Bukan ya? Ya maaf, makanya saya terjemahkan. Melestarikan adat dan budaya lokal. Makanya saya perhatikan jenengan beda dengan Abi satu ini. Kalau ini Abi ini ngerti. Jenengan wajahnya ke wajah kayaknya masih layan. Ini kebiasaan mereka loh, bukan kebiasaan mukmin loh. Kebiasaannya orang musyrik, kebiasaannya orang kafir, munafik adalah tadi nguri-nguri kabudayaan. Mari kita lihat dalil ayatnya. Al-Baqarah dulu, ayat 170. Silahkan. Iya, Al-Baqarah 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, itulah yang telah ditentukan Allah, maka mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat. Iya, ini dalil awal. Jenengan sudah, para Allah sudah familiar lah. Oke, lanjut biar cepat. Tadi Al-Baqarah 170. Sekarang surat 5 ayat 104. Monggo. 5 Al-Maidah langsung 104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dan apa yang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Cukup. Nah, sudah 2 Al-Baqarah 170 diingat-ingat. Dan yang kedua adalah Al-Maidah ayat 104. Ini sekarang ayat yang ini dalil yang ketiga sekarang. Munculnya mujadalah. Apa mujadalah? Perdebatan antara orang yang mengerti dengan yang ngeyel. Antara orang yang mengerti berilmu dengan orang yang ingin mempertahankan tradisi lama. Ini bukan orang kekinian, orang dulu, bapaknya para nabi dan rasul. Siapa dia? Bahasa Arabnya Khalilullah, kekasihnya Allah. Siapa dia kira-kira? Ibrahim alaihissalam. Ini bapaknya para nabi dan rasul. Dia melakukan debat kepada siapa? Umatnya. Taib. Tetapi ingat, debat gak boleh pakai ilmu apa tadi? Awal tadi? Ngeyel dan ngotot, gak boleh. Karena umat Islam itu tahu aturannya jelas. Di dalam Quran surat 16, cukup dicatat aja. Umat Islam tahu ada satu regulasi di dalam Quran. Surat yang ke-16 ayat 125. Kalau ingin debat dengan cara yang baik. Jadi ketika lawan debatnya pakai ilmu apa? Ngeyel dan ilmu ngotot, tinggalin. Tidak boleh diteruskan. Sekalipun umat muslim pada posisi yang benar. Taib. Sekarang dalil yang ketiga, suratnya 21 Al-Anbiya. Ayatnya 51 sampai 57. Baca terjemahannya aja. Tengok, ini adalah perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan umatnya. Silakan.
Suratnya 21 Al-Anbiya ayatnya 51 sampai dengan 57. Yuk, tafadhali. Dan sungguh sebelum dia Musa dan Harun telah kami berikan Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui dia. Itu 51. Lanjut 52. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang telah patung-patung apakah ini kamu tetap menyembahnya? Ya, ayat 53. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Oke, 54. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. 55. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? 55. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Iya, 57 terakhir. Dan demi Allah, sesungguhnya aku telah melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Syukran. Inilah dialognya Ibrahim alaihissalam dengan bapak dan kaumnya. Lihat ayat 53, itulah jawabannya. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Ini semua kami kerjakan, ini semua saya lakukan karena memang dari dulu seperti ini. Kamu aja yang aneh-aneh, datang-datang enggak boleh, datang-datang cingkrang, datang-datang gitu. Kamu aja yang aneh gitu. Oke ya? Jelas? Yang kedua, taklid buta terhadap kebiasaan nenek moyang yang keliru. Taib. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan orang ngeyel, ngotot, menolak akan kebenaran dan tetap bertahan dengan kesesatan dan kekeliruannya. Yang ketiga adalah lam yasma' al-haqiqata min qablu. Belum mendengar kebenaran sebelumnya. Jadi belum pernah mendengar kebenaran sebelumnya. Apa yang terjadi? Akhirnya kaget ketika diberitahu akan kebenaran tersebut. Kaget. Oh, tidak boleh toh. Begitu, ya tahu. Awalnya belum dengar, lam yasma' al-haqiqata min qablu. Sebelumnya enggak pernah dengar kebenaran tuh. Setelah dikasih tahu, kaget. Oh, tidak boleh gitu. Kalau dia ngeyel, mosok sih gitu. Ah, yang benar. Ah, enggak deh. Kamu kan baru kemarin itu dikerjakan sama mbah-mbah dulu loh. Ya, itu. Baik. Saya minta tolong. Ini terjadi pada era Rasul pertama. Rasul siapa kira-kira? Loh kok Nabi Adam ngono ya? Ojo toh, wah, tapi gak apa-apa lah, keras, kenceng, keliru gak apa-apa lah. Tetap saya apresiasi lah, saya senang. Rasul pertama siapa? Man huwa? Nuh alaihi salam. Minta tolong coba, inilah yang diinfokan Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Yang awalnya tidak tahu gitu loh. Suratnya surat 23. Silakan ayatnya ayat 23 sampai dengan 26. Silakan. Dan sungguh walaqad arsalna Nuhan. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu kami berkata,
Wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu bertakwa kepadanya? Tidak kok mengapa kamu Maka bertakwa. kamu tidak bertakwa Lah kepadanya. gitu aja ngurangi toh. Kalau yang dikurangi daging sih tidak apa-apa. Yo 24. Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah telah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan seperti ini pada masa nenek moyang kami. dahulu. Iya, ayat 25. Dan hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. Ini kan kurang ajar ayat 25. Lah iya mengatakan Nuh itu orang. Lah iya. Tapi poinnya di mana coba? Di 24 kan? Di ujung ayat 24, al-mala'ul ladzina kafaru, pemimpin sesepuh orang-orang sepuh dari kalangan orang kafir mengatakan, masami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kami sebelumnya tidak pernah dengar dari nenek moyang kami yang seperti kamu katakan, Nuh. Coba, in huwa illa rajulun bihi jinnah. Ini laki-laki edan ini. Jadi bukan hanya fitnah yang kejam, bukan hanya label-label yang buruk, tetapi tadi pada poin yang kedua, pada poin yang ketiga, Afan, iya, pada poin yang berapa tadi? Ketiga ya. Iya, karena tadi tidak pernah mendengar sebelumnya. Coba bayangkan itu. Taib, masami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Taib. Kemudian adalah selanjutnya baik, ini hadisnya panjang ini. Saya bacakan aja deh. Dari Rabi'ah bin Abbad Ad-Daili radhiyallahu an, pada waktu itu termasuk dari orang jahiliyah kemudian masuk ke Islam. Beliau bercerita, aku melihat Rasulullah SAW dengan mata kepalaku, beliau di pasar Dil Majaz. Beliau menyeru Rasulullah SAW itu, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Beliau Rasul memasuki gang dan manusia mengerumuni beliau. Tak ada satupun yang mengatakan sesuatu dan beliau tidak diam. Beliau berkata, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Akan tetapi di belakangnya ada orang yang matanya juling, wajahnya bagus, rambutnya dibelah dua. Ia berkata, sesungguhnya ia adalah murtad, pendusta. Aku bertanya, siapakah ini? Mereka menjawab, dia adalah Muhammad bin Abdullah. Ia mengaku mendapatkan kenabian. Aku bertanya lagi, siapa ini? Maka mereka mengatakan, pamannya Abu Lahab. Jadi inilah yang disampaikan tadi terkait dengan mereka itu mereka belum mengetahui sebelumnya, lalu mereka terkaget-kaget ketika mendapatkan kebenaran. Taib yang keempat, penyebab seseorang menolak kebenaran. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Yang kedua apa tadi? Adalah at-taqlidu a'ma minal adati al-khati'ati lil aslaf. Kemudian yang ketiga adalah lam yasma' al-haqiqata min qablu, yaitu belum pernah mendengar kebenaran sebelumnya, tapi ketika sudah mendengar kaget. Yang keempat adalah al-ifratu fil mubalaghati fi tamjidi shakhsin ma wara'a mauqi'ihi as-sahih.
sikap berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang melebihi kedudukan sewajarnya, atau dalam bahasa lain hulu dengan seseorang, mengagungkan seseorang melebihi kedudukan sewajarnya. Taib. Hadisnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi tidak boleh hulu dengan orang soleh, itu tidak boleh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau Ibnu Abbas pernah mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yaqulu alal mimbar, berkata di atas mimbar. Jadi Ibnu Abbas pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab di atas mimbar. Kata Umar, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Rasul, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku, sebagaimana orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Karena sikap berlebih-lebihan dengan orang soleh itu mengerikan. Sambilkan ayatnya sekarang. Suratnya 9. Tolong dibaca, jangan di HP ya. Ini ada catatan kaki, jadi penting. Pinjam yang ada Quran terjemah. Surat 9 ayatnya 31. Tafadhali. Mereka menjadikan orang-orang Yahudi dan kaum Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Catatan kaki. Pakai Quran terjemah. Harus dibenarkan mengerjakan. Oh enggak, bukan itu. Itu namanya al-ngaraniyu. Ayo, catatan kakinya enggak itu. Silakan. Yang ada Quran terjemah. Mereka mematuhi. Enggak pakai mic, jadi biar keras. Yang lain dengar. Mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh maksiat dan mengharamkan yang halal. Inilah yang ada. Coba catatan kakinya jelas. Mereka mematuhi ajaran orang alimnya dan rahibnya. Ini ayatnya untuk mereka orang kafir. Ini untuk orang Yahudi Nasara, bukan Muslim. Jadi Muslim itu tidak akan hulu. Mukmin itu tidak akan hulu dengan para kiai. Enggak.
Tidak ada. Apalagi maaf, ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, para tamu Allah, imam yang 4 itu semuanya tidak mengajarkan untuk hulu. Tidak ada satupun. Jadi demikian. Imam yang 4 tidak ada satupun yang mengajarkan itu. Bahkan imam yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, jadi beliau itu adalah lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 153 Hijriah. Imam Abu Hanifah itu mengatakan demikian, haramun, haram, ala man lam ya'rif dalili ayyuftiya bikalami. Haram hukumnya orang yang tidak tahu dalil saya, tapi dia berani berfatwa dengan perkataan saya. Gitu. Di ucapan yang lain, Imam Abu Hanifah juga mengatakan la yahillu li ahadin ayyakhudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal buat siapapun mengambil perkataan kami tapi dia enggak tahu dari mana kami mengambil dalil. Akhirnya yang ada, ini kata si fulan, ini kata si fulan, ini kata si fulan. Padahal si fulan tidak pernah mengatakan demikian. Baik. Itu tadi hulu itu. Baik. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ini seorang mazhab yang keempat ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ibnul Mubarak lam yanzil minas sama, innama amarona an na'khudha al-ilma min fawq. Ibnul Mubarak tidak turun dari langit, kita hanya diperintahkan mengambil ilmu dari atas, yaitu maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut, yang kelima, sebab seseorang itu menolak kebenaran dalam kurung ngeyel ngotot, yaitu al-imanu au at-taqlidu bi syakhsin dzakiyyin lakinnahu dhallun au abidun ghabiyun. Bertaklid kepada orang yang pandai tapi sesat atau ahli ibadah yang bodoh. Ngeri nih. Anak ulang. Yang kelima, bertaklid kepada seorang yang pandai tapi sesat, atau bertaklid kepada ahli ibadah yang bodoh. Baik. Dalilnya adalah di surat yang surat 9 ayatnya 34. Silahkan. Tidak boleh tadi, itu ada isinya tentang bertaklid kepada seorang pandai tetapi sesat atau ahli ibadah yang bodoh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan pemimpin mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan ke jalan Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Iya, sekeran. Selanjutnya yang keenam. Tapi sebelum masuk yang keenam, saya ingin bacakan ini. Ini dari kitabnya Syekh Jamil Zainu. Berbicara tentang orang alim. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tahtarimul a'immatal mujtahidin
Perhatikan ini isinya. Ahlussunnah wal Jamaah memuliakan para imam yang berijtihad. Di antaranya ada Al-Imam Abu Hanifah dan semuanya. Ada imam, ada Syekh Utsaimin, banyak sekali para imam. Oke ya, tanpa saya sebutkan satu persatu. Masih koma ini, para tamallah, wala tata'assabu liwahidin minhum. Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh ta'assub dengan salah satu dari mereka. Ingat, Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh fanatik dengan salah satu dari mereka. Bal ta'khudul fiqha minal Qur'ani wal ahaditsis sahihah. Akan tetapi Ahlussunnah wal Jamaah mengambil pemahaman mereka yaitu dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Wa min aqwalihim jami'a, dan sekiranya ucapan mereka para imam tadi semuanya idza wafaqat al-hadits as-sahih, jika ucapan mereka para imam sesuai dengan hadis yang sahih, wa hadza muwafiqun li kalamihim, berarti ini sesuai dengan ucapan mereka. Haitsu ausau atba'ahum, di mana mereka para imam tadi berwasiat kepada pengikutnya ayyakhudhu bil hadis sahih, supaya pengikutnya mengambil hadis yang sahih, dan wa yatruku kulla qaulin yukhalifuhu, dan mereka para imam menyampaikan wasiat kepada pengikutnya untuk meninggalkan setiap perkataan mereka yang menyelisihi akan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Inilah yang namanya tidak ta'assub. Inilah yang namanya tidak fanatik. Jadi tidak kekeh, tidak ngeyel, tidak ngotot, pokoknya. Bukan begitu. Nomor 6 adalah yang menjadikan sebab orang menolak kebenaran adalah al-kibru, kesombongan. Adalah kesombongan. Taib. Suratnya 40, ayatnya 56. Suratnya surat 40, surat Mukmin, ayatnya 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan bukti yang sampai kepada mereka, yang akan dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Syukran. Ana tunjukkan akibat kesombongan kebenaran ditolak dan manusia direndahkan. Ini adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thabuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haq wa hamtun nas. Yang artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah berupa kesombongan. Seseorang mengatakan seseorang itu mencintai pakaian bagus, sandalnya bagus. Rasul mengatakan Allah itu baik, cinta kebaikan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Taib. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Taib. Al-an, sekarang masuk di pertanyaan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, untuk zaman sekarang Rasul telah meninggal. Pasti. Maka kalau kita tidak mengerti sesuatu, maka jawabannya cukup wallahu a'lam bishawab atau perlu pakai tambahan wa rasuli. Tadi wallahu a'lam bishawab.
ya, atau dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Bagaimana jika ada seorang yang beliau juga sudah taklim sunnah, tetapi ketika bersumpah tidak hanya pakai nama Allah, tapi juga pakai nama Rasul dengan mengatakan demi Allah demi Rasul. Tidak boleh demi Allah, tidak boleh demi Rasul, demi malaikat, tidak boleh. Itu termasuk kesyirikan. Bersumpah harus dengan demi Allah, tidak boleh. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, silahkan. Bagaimana cara memberitahu orang tua yang masih mengikuti tradisi nenek moyang? Jika sudah dikasih tahu masih ngeyel seperti tradisi selamatan dengan dalih sedekah, sabar. Ngasih tahu orang tua itu sabar, seperti ayat ini. Tolong dibaca yuk dengan Quran terjemah Departemen Agama. Jangan pakai HP. Pertanyaan nomor 2 ini kayaknya dirasakan oleh antum semuanya, termasuk saya. Oke toh? Qadarullah orang tuaku udah meninggal, jadi saya nggak perlu ngasih tahu. Dulu ngasih tahu. Tolong yang masih punya orang tua, dengan maaf, dengan yang ditanyakan ini, dengan cara, dengan tadi, ngeyel. Ya, oke, silakan tolong dibaca terjemahannya surat 36 ayat 68. Membacanya Quran terjemah Depak. Ustaz, dari ayat berapa? 68, suratnya 36. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Iya, catatan kaki. Kembali menjadi lemah dan kurang akal seperti anak kecil. Udah tahu kan? Ya udah, sama anak kecil sabar. Loh kan gitu, gampang toh? Ya udah. Mau apa? Ditutup. Coba, mau diapain? Ya kan udah tahu. Loh, abis saya aja di depan saya udah bilang Masya Allah, ya kan? Udah inget di rumah kan? Lah iya. Mau diapain dong udah tepuh. Baik, pertanyaan lanjut. Dengan anak kecil itu sabar, berarti dengan yang seperti anak kecil sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika terganggu dengan suara musik tetangga, kita harus apa? Padahal sedang belajar istiqomah tidak mendengarkan. Baik, dalilnya Quran. Kalau bisa ngasih tahu dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa, mohon ampun sama Allah. Tidak mungkin jenengan akan nambahi biaya harus pakai peredam suara mahal, ya kan? Lah ya toh, ya sudah. Karena fitnah akhir zaman itu seperti ini di mana-mana, di dalam mobil, jangankan di dalam mobil lah, mobil keluarga. Saya itu pernah rihlah dengan ibu-ibu, diajak rihlah. Monggo dengerin. Saya pernah diajak rihlah oleh jamaah. Jamaah ini belum pakai belum sunah. Pak Ustadz, Pak Guru mau ikut enggak? Gitu. Boleh enggak? Gitu, ngajak keluarga. Boleh, ya udah ngajak. Ternyata bis yang disewa bis Big Bird. Jalan menuju Lembang. Lah, jalan menuju Lembang ternyata yang disetel seperti yang ada di jalan ini Galaksi Raya itu sebelah kanan jalan. Apa itu? Karaoke. Jadi yang disetel adalah nyanyian, kemudian karaoke, nggak usah pakai O. Saya bilang,
Saya langsung tidur, Pak Guru nggak suka ya, gitu. Istri saya bilang, manggut, gitu. Akhirnya, enggak di setel, ganti sholawatan, karaokean. Saya tetap tidur. Istri saya ditanya, Pak Guru nggak suka ya. Pulangnya saya turun. Saya ikut ke Lembang, tapi pulangnya saya turun. Saya naik bis Prima Jasa ke Kerawang. Gitu. Lah gimana? Oke, tak kasih dalil ayat. Jenengan tidak gampang menyalahkan, tetapi ini sikap yang paling bagus. Dalilnya 2. 1, suratnya 28, ayatnya 55. Monggo perhatikan, yang lain diam. Dan apabila surat 28 ayatnya 55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Ini cara, paling nggak udah tahu, paling nggak hati nggak setuju. Contoh yang paling gampang gini, Ummu menghadiri acara resepsi tetangga teman. Ternyata masih ada acara musik. Sikapi dengan cara yang bagus. Kapan datangnya? Datangnya pas belum acara musik live dan mulai. Saya datangnya gitu, sebelum acara musik mulai saya datang, baru nyumbang. Atau sesudah acara. Jadi sudah nggak ada, berarti udah nggak ada makanan. Serap apa? Masih ada air. Lah, ini tadi dalilnya. Kalian mendengar perkataan sia-sia, hindari aja, udah. Doakan dia, mudah-mudahan engkau diberikan petunjuk sama Allah. Itu nomor dalil 1. Dalil kedua, suratnya 25, ayatnya 72. Monggo. Yuk, suratnya 25, ayatnya 72. Ini pertanyaan terakhir ini sekarang nanti. Silahkan. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang memberikan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan diri. Iya, jadi paling enggak kalau hadir acara itu jangan terus tangannya ikut goyang-goyang gini kakinya. Itu namanya menikmati itu. Ya kan? Paling enggak hati menolak. Baik. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana tentang pandangan Pak Ustaz pesantren Al-Zaitun? Apakah sesat? Ya tidak apa-apa ini pertanyaan. Saya jawabnya begini. Kalau dari awal itu maaf, mari sekarang jangan tebang pilih. Itu jawaban saya. Pertama, jangan tebang pilih. Kalau si A dilarang, si B dilarang, si C dilarang, si D ya dilarang juga mestinya. Si P sama, mestinya sama. Jangan tebang pilih. Gitu, karena banyak organisasi di Indonesia ini yang banyak diberangus banyak banget lah. Yang simbolnya bendera apa pernah diberangus, dihapus, sampai sekarang udah nggak ada lagi. Jadi mestinya tidak tebang pilih. Itu kata si Abi malah dibulldozer. Kalau pertanyaannya apakah sesat, saya menggunakan parameter Al-Quran dan Sunnah, ya pasti yang seperti itu sesat. Tapi apakah akan bertahan tergantung penguasa. Ya, bagaimana nasib orang tua kalau anaknya remaja tidak mau sholat? Begini, yuk yang nanya, yang punya pertanyaan ini, sabar nyuruh anak untuk sholat. Sabar.
yang nyuruh itu Allah. Suratnya 20, ayatnya 132. Yo, dibaca. Kan tak kasih dalil sampean. Suratnya berapa? 20, ayatnya 132. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Iya, kira-kira begitu. Mesti sabar. Tidak ada kata lain. Ini bukan nyuruh binatang, ini nyuruh manusia. Wong dia punya ego, dia punya hawa nafsu. Hari ini dia nurut, nanti sore belum tentu. Nanti sore nurut, besok paginya belum tentu. Jadi memang perlu ketelatenan, kesabaran. Makanya Umu yang nanya ini, di dalam Quran pahala yang tanpa batas ternyata kata Allah itu disematkan kepada orang yang sabar. Cukup dah dalilnya surat 39 ayatnya 10. Nanti ngomong dalil ya udah cukuplah. Makasih atas kehadirannya. Syukran bihudurikum fi hadzal makan. Wa jazakumullahu khaira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada sudah 6 poin paling tidak tahu, itulah di antara sebab orang ngeyel ngotot menolak kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.